Hai semuanya, balik lagi sama Challenge Sarjana. Aku tahu ini tuh tragedi, tapi deretan kasus kematian di part kali ini saking gak masuk akalnya nih, bakal bikin kalian tuh bingung antara mau kasihan atau mau ketawa. So, siapin mental teman-teman ya. Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Atlas Fredonia. Kisah pertama ini kayaknya gambaran karma paling instan dan juga paling memalukan dalam catatan sejarah medis deh ya. Di tahun 1880, seorang dokter di Amerika bernama Atlas Fredonia sungguh dihormati karena berhasil menemukan semacam obat herbal ataupun ramuan cair yang katanya bisa dipakai untuk menyembuhkan segala penyakit. Nah, masalahnya waktu lagi ngalamin sakit perut parah, bukannya minum obat dengan normal, dia tuh malah nekat ngelakuin eksperimen pengobatan mandiri yang di luar nalar, yaitu masukin botol kaca berisi magnesium sitrat sekitar 450 gram bulat-bulat lewat pintu belakang alias anusnya. Tebak deh apa sih yang terjadi? Botol raksasa itu langsung nyangkut total dan gak bisa keluar dong. Ya, karena panik dan juga gengsi, awalnya dia berusaha ngeluarin botol itu sendiri tapi berujung gagal. Akhirnya nyerahlah dia dan juga lari ke rumah sakit. Sialnya, waktu tim dokter berusaha keras menarik botol itu, leher kacanya malah pecah berkeping-keping di dalam sana dong. Pecahan kaca ini langsung merobek usus dan juga organ dalamnya secara fatal. Nah, ternyata kerusakannya pun udah kelewat parah untuk diperbaiki. Sampai akhirnya Atlas tewas kehabisan darah. Wah, benar-benar akhir hidup yang ironis dan gak ada elit-elitnya sama sekali ya guys. Terjebak di patung dinosaurus. Di tahun 2021 lalu, ada kejadian aneh bin ajaib di Spanyol karena sesosok mayat ditemukan dalam patung dinosaurus berbahan kertas. Patung raksasa Stegosaurus ini tuh faktanya bekas properti bioskop lama ya. Nah, terus usut punya usut, waktu si korban yang awalnya coba lagi jalan-jalan, HP-nya tuh nggak sengaja jatuh ke dalam lubang patung itu. Bukannya dia tuh minta bantuan, dia tuh malah nekat manjat dan juga masuk sendiri untuk ngambil handphonenya. Dan akhirnya apa? Dia malah kejebak dalam posisi kebalik, nggak bisa keluar, serta baru ditemukan beberapa hari kemudian gara-gara ada bau menyengat di dalam sana. Benar-benar akhir hidup yang tragis dan juga di luar nalar ya. Alexander Chechik. Saking pengennya kelihatan keren di depan teman-temannya, Alexander Chechik ini nekat megang granat asli dan juga narik pin pengamannya juga dong guys. Padahal nih teman-temannya udah sempet ngingetin lewat chat loh. Lu di mana? Jangan main-main, itu bahaya. Tapi si Alexander malah bales, tergantung definisi bahaya gimana sih, sambil ngirim foto dia tuh megang granat tanpa pin itu ya. Temannya jelas panik dan nyuruh dia jangan macam-macam dong. Tapi semua sudah terlambat karena Alex ini salah kaprah. Dia pikir granat tuh gak bakal meledak walaupun pinnya ditarik, asalkan gak dilempar. Dan akibat kebodohan ini, granat itu meledak di tangannya dan Alex pun tewas hancur seketika. Lorna Delonte. Ya dibilangin, cewek ini nekat membahayakan nyawanya sendiri cuma demi sebuah foto sunset. Kejadiannya tuh di balkon lantai 27 ya teman-teman. Lorna yang berumur 29 tahun emang dikenal sering ambil foto dengan gaya yang ekstrim. Waktu itu dia merasa pagar balkon tuh ngalangin angle fotonya sehingga dia tuh narik kursi teras yang ringan untuk dipanjat ya. Teman-temannya dan juga tamu di balkon sebelah udah ngingetin kalau itu tuh bahaya banget. Tapi Lorna malah ngamuk, dia nyuruh mereka tuh diam dan bilang begini, "Gue yang bayar balkon ini, jadi terserah gue mau ngapain." Akhirnya, waktu dia makin condongin badannya keluar pagar demi jepretan terakhir, kaki kursi yang dia injak itu tiba-tiba kepleset di lantai yang licin. Karena titik beratnya udah ada di luar pagar, tubuhnya tuh langsung jatuh dan ia tewas menghantam atap di lantai bawah. Ironisnya, waktu diselidiki, handphonenya tuh masih menyimpan foto pemandangan yang diambil tepat beberapa detik sebelum dia jatuh. Benar-benar harga yang terlalu mahal ya untuk sebuah konten, guys. Herakleitos. Kalau ngomongin kematian konyol tokoh Yunani kuno, kita wajib ya bahas filsuf yang satu ini, yaitu Heraklitus. Di masa tuanya, dia tuh kena penyakit misterius yang bikin tubuhnya tuh menumpuk terlalu banyak cairan. Bukannya berobat yang bener nih, filsuf ini malah pakai pengobatan alternatif yang super nyeleneh. Dia sengaja ngubur dirinya sendiri ke dalam tumpukan kotoran sapi raksasa dong. Logikanya ya, dia tuh berharap hawa panas dari kotoran itu bisa menguapkan cairan berlebih di dalam tubuhnya. Tapi realitanya apa? Tubuhnya yang udah rentak malah kejebak dan gak bisa keluar dari tumpukan kotoran itu. Makin apesnya lagi nih, saat lagi kejebak tak berdaya, dia malah berakhir tewas dimakan sama kawanan anjing liar yang kebetulan lewat di situ dong. Wah, benar-benar ironis banget ya ini. Callum Hargreaves.
Cuma demi konten viral dan juga nambah subscribers, YouTuber ini nekat ngecor kepalanya sendiri di dalam microwave dan juga berujung tragis. Kejadiannya tahun 2018 di Inggris ya teman-teman. Callum, seorang YouTuber berumur 22 tahun, pengen bikin konten challenge yang ekstrim gitu. Nah, karena orang-orang dapat banyak views saat bikin konten ini, Callum sama 3 temannya tuh juga ikutan beli microwave murah, pergi ke gudang kosong, masukin kepalanya, dan numpahin adonan semen ke dalam microwave. Dalam waktu 15 menit yang awalnya masih pada ketawa-ketawa tuh, langsung berubah pada panik semua karena semennya tuh neken leher sama rahang si Callum sampai nggak bisa gerak sama sekali. Apesnya lagi, selang nafas yang dimasukin ke dalam juga ketekuk waktu posisi microwave-nya tuh kegeser ya guys. Dan waktu tim pemadam kebakaran datang serta berhasil ngancurin semennya, sayangnya semua sudah terlambat karena Callum dinyatakan meninggal di tempat. Pelajaran nih ya teman-teman, jangan sampai nyawa melayang cuma demi views doang ya. Melvin Nurse. Niat hati pengen ngasih pelajaran soal bahayanya senjata api, pastor ini malah tewas tragis di depan ratusan jemaatnya sendiri. Namanya adalah Melvin Nurse. Waktu itu, dia tuh lagi ngasih khotbah buat nakut-nakutin anak mudanya biar jauhin narkoba dan juga kriminalitas. Caranya gimana? Dia bawa pistol revolver ke gereja untuk ngasih analogi kalau hidup penuh dosa itu ibarat main Russian roulette. Biar dramatis, pastor ini masukin peluru hampa ke pistol itu, muterin silindernya, nempelin ke kepalanya, dan juga narik pelatuknya. Sialnya, dia tuh nggak sadar ya kalau peluru hampa itu tetap sangat mematikan kalau ditembakin dari jarak dekat. Pistolnya meledak dan tekanan udaranya menghancurkan tengkoraknya, sehingga dirinya tuh tewas mengenaskan di depan 250 orang, termasuk istri dan juga anak-anaknya sendiri. Namun menariknya, gara-gara kejadian ngeri itu, ada pemuda bandel yang langsung ketakutan dan nyerahin senjata apinya ke orang tuanya loh. Pesannya sih sampai ya, tapi harganya benar-benar kemahalan. Tiberius Claudius Drusus. Paling konyol, gara-gara challenge bodoh ternyata bukan cuma tren di zaman sekarang nih, tapi udah ada sejak era Romawi kuno. Kenalin ya, ini nih Tiberius Claudius Drusus, anak dari Kaisar Romawi Claudius. Bukannya tewas terhormat di medan perang ataupun karena intrik politik, pangeran ini malah meregang nyawa cuma gara-gara buah pir. Jadi ceritanya, waktu dia tuh lagi pamer trik andalannya di sebuah pesta dengan melempar buah pir ke udara dan juga nangkap langsung pakai mulut ya teman-teman. Sialnya nih, tangkapannya kali ini tuh fatal. Buah pir itu masuk terlalu dalam dan menyumbat tenggorokannya. Nah, sebelum ada yang sempat nolongin, sialnya dia tuh udah tewas tersedak. Bener-bener cara mati yang gak ada elit-elitnya sama sekali buat seorang anak kaisar ya guys. Daniel Abodanrin. Di Nigeria, pada tahun 1991, ada seorang pendeta asal Nigeria yang ngaku-ngaku sebagai nabi bernama Daniel Abodanrin yang nekat masuk ke kandang singa di kebun binatang setempat. Nah, saat itu dia punya ide gila untuk niruin mukjizat tokoh Daniel di Alkitab yang selamat ya dari kandang singa berkat doa. Tujuannya tau nggak apa? Biar dia tuh makin terkenal dan juga dianggap suci. Nah, dengan penuh percaya diri di hari Paskah nih, dia dengan nekat nyusup ke kandang singa sungguhan di sebuah kebun binatang. Dan di dalam sana dia tuh mulai komat-kamit. Awalnya singa-singa itu cuma bingung ya dan agak menjauh. Nah, tapi pria ini malah semakin melunjak dan makin kepedean serta nekat nyamperin singa-singa itu semakin dekat. Hasilnya tau nggak apa? Ya bisa ditebak dong, dia tuh langsung tewas dicabik-cabik jadi santapan si raja hutan. Ashley Monroe. Seorang blogger parenting yang lagi bikin acara gender reveal untuk anak ketiganya ini punya impian buat vlognya tuh kelihatan megah sampai viral kemana-mana. Nah, karena hal itu dia mutusin lah tuh untuk bikin meriam konveti sendiri dari pipa PVC rumahan lewat tutorial di internet doang. Parahnya, dia modif alat itu pakai tabung gas CO2 biar ledakan konvetinya tuh semakin kencang. Kebetulan suami si Ashley ini insinyur mesin ya, yang udah ngelarang keras buat sang istri pakai pipa PVC karena pipanya tuh gampang pecah. Cuma namanya juga cewek yang keras kepala, Ashley tuh malah ngambek dan bilang kalau suaminya tuh lebay. Dia nggak mau ganti alat karena takut merusak estetika videonya. Nah, waktu hari H, demi angle kamera yang sempurna, Ashley sengaja berdiri tepat di sebelah alat itu. Dan begitu pelatuknya ditarik, pipa PVC-nya nggak kuat yang menahan tekanan gas sehingga langsung meledak hancur berkeping-keping layaknya granat. Pecahan pipanya melesat cepat dan juga menghantam kepalanya dengan fatal. Ashley pun tewas seketika di tengah hujan konveti ini ya guys. Dennis Halpern.
Jadi seorang agen properti emang membuat Dennis harus tampil maksimal tiap kali mau nunjukin rumah ke kliennya ya. Makanya pada hari itu, Dennis yang berumur 55 tahun buru-burulah ke salon untuk blow out rambut sebelum pameran rumah mewahnya dimulai. Nah, karena jadwal salon tuh lagi penuh banget, Dennis tuh ngamuk-ngamuk ke staffnya, protes ke manajernya, dan maksa minta dilayani pada saat itu juga. Waktu rambutnya dikerjain, dia tuh terus-terusan bawel ngatur stylistnya, bahkan nekat naikin suhu hair dryernya sendiri ke batas bahaya meski udah dilarang. Gara-gara Dennis terus banyak gerak dan juga protes, stylist pun terpaksa narik kabel roll tambahan biar pelayanannya tuh bisa lanjut. Dan disinilah petaka terjadi. Waktu handphonenya bunyi, Dennis angkat telepon dan mundur tanpa lihat jalan sambil tetap ngomel-ngomel. Kakinya tersandung kabel roll tadi guys. Dia jatuh terjengkang dan belakang kepalanya menghantam rangka besi kursi dengan sangat keras. Akibat cedera otak parah, Dennis pun berujung koma dan tewas 3 hari kemudian. Ya, ternyata ini toh gunanya fungsi sabar guys. Sharon Whittaker. Cuma gara-gara ngotot pakai kupon diskon kadaluarsa, ibu ini tewas tragis dan batal ngerayain ulang tahun anaknya dong. Jadi di tahun 2015, Sharon yang berumur 54 tahun belanja keperluan pesta ultah anaknya ya. Waktu di kasir, dia tuh maksa pakai kupon yang ternyata udah kadaluarsa 3 minggu. Nah, pihak kasir dan juga manajer udah nolak baik-baik nih sebenarnya, tapi Sharon yang punya sifat ala Karen ini malah ngamuk, nolak tawaran kompromi, dan ngancam bakal lapor ke pusat. Saking emosinya, dia ninggalin belanjaannya dan juga jalan keluar. Di dekat pintu itu, nyatanya ada lantai yang baru dipel lengkap dengan papan kuning awas licin. Tapi saking arogannya, Sharon malah nendang papan peringatan itu sampai minggir karena dianggap ngalangin jalan. Plot twistnya, pas udah di luar, dia tuh mutusin puter balik ke dalam karena ngerasa masih ada unek-unek yang mau diomongin. Karena jalan buru-buru sambil ngomel, dia langsung kepleset hebat di lantai basah yang papannya baru aja ditendang tadi ya. Belakang kepalanya menghantam lantai dengan sangat keras dan Sharon mengalami cedera otak fatal, koma, serta akhirnya tewas. Pesta ulang tahun anaknya pun gak pernah terjadi. Benar-benar akhir yang tragis gara-gara hal sepele ya guys. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.